sampai kita sebagai orang awam gitu kan tiba-tiba mencela ulama gara-gara ulama tersebut tidak mengamalkan hadis sahih yang kita tahu, padahal ulama tersebut punya pertimbangan tersendiri yang kita mungkin tidak tahu, belum terjangkau, belum nyampe ilmunya gitu kan. Kalau kita sedikit belajar saja usul fikih, usul mazhab, itu insya Allah kita akan legowo. Kita akan tahu, oh ternyata di mazhab Maliki itu ada konstruksi hukum. Sebelum istinbat hukum itu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, salah satunya adalah pertimbangan amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah, amalan penduduk Madinah. Jadi ini hanya satu dari banyaknya fatwa dan pendapat mazhab fikih yang kemudian dicela dan dikritik oleh para pemuda dengan semangat dakwah namun minim ilmu. Yang kritiknya hanya berdasar bahwa sang imam menyelisih hadis tanpa mereka tahu usul mazhab tersebut dan bagaimana cara beristinbat sebuah hukum. Nah, jadi judul ini itu adalah kritikan penulis kepada para pembelajar, kepada para orang-orang yang memang semangat belajarnya tinggi, semangat belajar agamanya tinggi, tapi hanya Sabtu Ahad pekanan tanpa mereka tahu sampai ke detil-detilnya, sampai ke akar-akarnya. Kenapa kok Imam Malik menyelisih hadis sahih? Kenapa kok ini ya? Itu kan kurang adab ya. Harusnya kita tahu, harusnya kita tanya dulu kenapa kok Imam Malik tidak mengamalkan hadis itu? Kenapa? Padahal hadis yang sahih. Jadi para ulama itu tidak serta-merta mengamalkan hadis meskipun itu sahih. Nah, mereka punya pertimbangan yang lain. Kayak di mazhab Maliki itu ada namanya pertimbangan amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Jadi Imam Malik itu seorang muhadis, ahli hadis, tahu hadis itu, sama sekali tahu itu kan. Tahu sekali hadis itu hadis sahih, tetapi statusnya ahad, sehingga beliau tidak mengamalkan hadis itu, tapi lebih mengamalkan amal ahli Madinah. Ini harus dipahami, jangan sampai kita sebagai orang awam gitu kan tiba-tiba mencela ulama gara-gara ulama tersebut tidak mengamalkan hadis sahih yang kita tahu, padahal ulama tersebut punya pertimbangan tersendiri yang kita mungkin tidak tahu, belum terjangkau, belum nyampe ilmunya gitu kan. Kalau kita sedikit belajar saja usul fikih, usul mazhab, itu insya Allah kita akan legowo. Kita akan tahu, oh ternyata di mazhab Maliki itu ada konstruksi hukum. Sebelum istinbat hukum itu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, salah satunya adalah pertimbangan amal ahli Madinah, pekerjaan penduduk Madinah, amalan penduduk Madinah. Jadi sekali lagi saya berpesan, kita harus tahu diri, tahu batas, ngaca gitu kan. Kalau kita belum nyampe ilmunya, ya nggak usah mencela para ulama, nggak usah meninggalkan pendapat mereka. Mereka ini orang ahli-ahli semua, pakar-pakarnya, spesialis-spesialis. Jangan sampai kita merasa sombong, pongah dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka ulama, kami juga ulama. Mereka laki, kami juga laki. Mereka punya ilmu, kami juga punya ilmu. Nah, itu sombong, itu pongah, itu tidak beradab namanya. Jadi itu lor, sedikit pembahasan terkait dengan judul ini, yaitu terkait dengan menantang ulama, orang-orang awam yang tidak beradab kepada ulama dengan mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki, kami juga laki. Mereka tahu ilmu, kami juga tahu ilmu. Nah, itu kurang beradab, nantang namanya nyolot lah bahasanya kerennya gitu. Jadi itu saja sedulur semua. Silahkan bagi kalian sedulur yang punya pendapat yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Gak usah segan-segan, saya terbuka terhadap masukan, kritikan apapun. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share kepada teman-teman semua, sedulur semua. Jika konten ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share seluas-luasnya. Saya persilahkan, tidak ada hak cipta. Silahkan di share atau di upload ulang, silahkan. Saya nggak akan
memperkarakan hak cipta itu, karena ini adalah sebuah ilmu, tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar untuk menyebarluaskan ilmu yang saya miliki, sedikit ilmu yang saya miliki gitu ya. Jadi sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.